Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nadia. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Delima, hadir. Elis, Hadir. Nadia, Hadir, Bu. Yosi, Hadir. Yunita, Hadir. Sesanti, Hadir. baik, hadir semua ya. Nah, sekarang apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, kalian bisa lihat di bawah kalian jika ada sampah bisa diambil. Ada. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Keanekaragaman. Keanekaragaman hayati. Betul. Di keanekaragaman hayati itu terdapat 3 keanekaragaman. Yang pertama ada apa aja? Genetik. Contohnya? Contohnya varietas pada padi. Ya. Yang kedua? Spesies. Ya, contohnya jenis pada Kucing. itu kan banyak spesiesnya ya. Terus yang ketiga? Ekosistem. Contohnya? Keanekaragaman habitat. Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus dan juga penanganannya. Di sini gua ada pertanyaan pematik. Nah, dari kedua gambar di atas ini, apa yang menyebabkan orang terkena batuk dan juga bersin? Virus apa? Yang di Flu. sebelah sana? Covid. Yang sebelah sini? Influenza. Betul. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus, struktur, dan juga bentuk secara tertulis dengan menyimak video atau menelaah gambar dari beberapa virus dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan virus berdasarkan beta dan juga RNA secara tepat melalui studi literatur. Dengan model pembelajaran discovery learning, dengan metode pembelajaran sini ada diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Dengan pendekatan deep. Nah, untuk asesmen pembelajaran sini ada 4. Yang pertama itu ada individu atau kelompok, yang kedua ada LKPD, dan yang ketiga ada presentasi, dan yang keempat nanti di akhir pembelajaran akan ada proses. Ya, Bu. Baik, Bu. Ini ada 6 sistem discovery learning. Yang pertama itu ada stimulus, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar untuk memancing kalian mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah. Nanti dari stimulus itu kalian akan merumuskan suatu masalah dari gambar yang sudah Ibu kasih. Yang ketiga ada pengumpulan data. Jadi nanti setelah kalian mengidentifikasi masalah atau membuat rumusan, kalian akan mengumpulkan data bisa dari barcode yang sudah Ibu kasih di LKPD nanti, ataupun kalian bisa cari di internet. Yang keempat, pengolahan data. Jadi setelah kalian mencari-cari data atau jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat, kalian tulis nanti di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang keempat yang kelima ada pembuktian. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan membuat PPT dan akan dipresentasikan di depan kelas. Dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Untuk kita memulai kesimpulan yang pertama, sini Ibu ada SDK. Nah, jadi kalian perhatikan dulu ya. SDK-nya kalau Ibu bilang 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha, bisa? Bisa. Ayo saya berdiri. Semuanya bernyanyi ya. 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 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Baik, kita masuk ke sintaks yang pertama yaitu stimulus. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada 3 gambar virus. Ada yang tahu ini virus apa aja? Covid ya. Sebelah sana HIV. Sebelah sini Hepatitis. Nah, dari ketiga gambar virus ini
ini Ibu akan membagi kalian kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Di mana kelompok 1 ada Delima dan Yosi, untuk kelompok 2 ada Elis dan Yunita, untuk kelompok 3 ada Nadia dan Sesami. Nah, untuk kelompok 1 akan membahas tentang COVID-19, untuk kelompok 2 ada membahas tentang virus HIV, dan kelompok 3 hepatitis. Untuk kelompoknya sudah dibagi, kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, Bu. Ya. Ini udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, ini Ibu akan membagikan LKPD. Untuk kelompok 1 virus COVID ya. Makasih, Bu. Kelompok 2 Saya, Bu. virus HIV. Kelompok 3 hepatitis. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagi ya. Kalian bisa buka di lembaran yang selanjutnya. Di situ ada stimulus, ada 3 virus yang tadi sudah Ibu tayangkan. Ini ya, jadi untuk kelompok 1 ada COVID-19, kelompok 2 HIV, dan kelompok 3 virus hepatitis. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua. Kalian membuat rumusan masalah dari gambar ketiga ini sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 mencari rumusan masalah tentang COVID, kelompok 2 HIV, kelompok 3 hepatitis. Untuk rumusan masalahnya kalian membuat satu saja rumusan masalah. Jadi lagi, Ya, Bu. pengerjaannya selama 5 menit cukup. Cukup. Cukup, kalian bisa mencari rumusan masalah dari sekarang. Nah, untuk petunjuk pengerjaan LKPD sudah dari situ ya, kalian bisa baca. Yang pertama itu mengamati gambar yang telah diberikan pada LKPD tersebut. Yang kedua, mendiskusikan dengan teman satu kelompok untuk merumuskan masalah yang muncul setelah mengamati gambar tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang terdapat pada sumber belajar yang telah disediakan. Jika masih kurang, kalian bisa mencari sumber belajar lainnya. Nah, di LKPD sudah Ibu kasih barcode untuk kalian mempermudah mencari informasi. Terus yang keempat, mencatat semua data hasil pengamatan secara sistematis. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok. Nanti kalian maju ke depan ya mempresentasikan. Ya, Bu. Oke, udah selesai semua? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1, rumusan masalahnya apa? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan bentuk dari virus COVID-19? Oke, untuk kelompok 2, Sebutkan ciri-ciri, struktur, dan bentuk dari virus HIV. oke, untuk kelompok 3, Bagaimana bentuk, struktur, dan ciri-ciri virus hepatitis? oke, kita sepakati ya. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri, struktur, dan juga bentuk dari ketiga virus yang sudah Ibu tayangkan tadi. Siap, Bu. Untuk rumusan masalah sudah disepakati. Sekarang kalian bisa mengumpulkan data, mencari jawaban. Di situ di LKPD sudah ada barcode ya. Kalian bisa scan barcode yang ada di sana untuk memudahkan kalian menyelesaikan rumusan masalah yang tadi sudah disepakati. Kalian bisa scan ya. Kalian bisa scan. Ini aja nanti Mas sesuai dengan pembagian kelompok virusnya. Ya, kalian apa? Ini ya, Bu, hepatitis ya. Kalian bisa scan ini. Tadi kan kalian sudah men-scan barcode yang ada di LKPD. Kalian bisa mengerjakan di LKPD halaman selanjutnya. Di situ ada pengolahan data. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom sana ya. Ya, Bu. Nanti kalian bisa setelah menulis di LKPD, kalian bisa membuat PPT untuk presentasi di depan. Bisa Ya, Bu. dimengerti? Ya. Akan dikerjakan. Untuk waktu mengerjain itu kasih 15 menit. Cukup. Silakan untuk dikerjakan. Baik, sudah semua selesai. Ya, Bu. Sekarang presentasi ya. Dari kelompok sampai Dua. HIV, Bu. 3, Bu. PPT-nya sudah dikirim di grup. Sudah, Bu. Virus HIV ya. Nggih. Bisa dimulai. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang virus HIV. Ciri-ciri dari virus HIV yaitu yang pertama termasuk virus RNA atau ssRNA atau disebut juga
juga dengan untaian tunggal. Kedua, termasuk kelompok retrovirus. Yang ketiga, memiliki selubung atau envelope dari lipid. Yang keempat, bersifat parasit obligat, hanya dapat hidup dalam sel inang. Yang kelima, menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel limfosit T atau CD4. Yang keenam, memiliki enzim reservoir transkriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan penyakit AIDS. Bentuk virus HIV yang pertama berbentuk sferis atau bulat, yang kedua memiliki kapsid berbentuk di bagian dalam, dan yang terakhir termasuk virus beramplop dengan tonjolan glikoprotein di permukaannya. Selanjutnya, struktur virus HIV. Bisa kalian lihat di sini ada gambarnya. Untuk struktur virus HIV terdiri atas yang pertama glikoprotein. Nah, ini yang kayak gigi merupakan tonjolan di permukaan virus yang memiliki fungsi untuk menempel pada reseptor sel inang. Yang kedua, lipid. Nih, lipid membran atau envelope. Kalian bisa lihat yang warna merah ini. Perhatiannya ya Mbak Nadia. Selubung lemas virus yang berasal dari membran sel inang yang berfungsi untuk melindungi virus. Yang ketiga, matriks protein. Ini yang bulat-bulat kayak telur, di dalamnya lipid membran. Merupakan terletak di bawah envelope yang berfungsi untuk menjaga struktur virus. Yang keempat, kapsid. Ini yang kayak rantai, kayak kalung ini yang berwarna merah. Selubung protein yang melindungi materi genetik yang berbentuk seperti kerucut. Yang kelima, ssRNA atau single stranded RNA. Ini yang kayak rantai ini materi genetik virus. Yang keenam, enzim virus terdiri dari reservoir transkriptase mengubah RNA menjadi DNA. Gambarnya yang kedua, integrase menyisipkan DNA virus ke DNA sel inang. Dan yang terakhir, protase membantu pematangan, ini yang warna kuning, berfungsi untuk membantu pematangan virus baru. Dan yang terakhir, tag protein. Ini yang warna hijau, berperan dalam pengaturan replikasi virus. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tanya itu ssRNA itu apa? Di situ cuma dijelasin materi genetik virus. Terus apa fungsinya? Terus apa itu ada di semua virus kan? Pertanyaannya mau langsung dijawab apa dikasih? Langsung jawab. Silakan. Tadi Mbak Nadia kan nanya dengan ssRNA itu apa, terus fungsinya apa, sama apakah ssRNA ini ada di semua virus, betul? Nah, ssRNA ini adalah asam ribonukleat beruntai tunggal yang berfungsi sebagai materi genetik pada beberapa jenis virus. Artinya, informasi genetik virus hanya terdiri dari satu untai RNA, tidak berpasangan seperti DNA atau dsRNA. Nah, untuk fungsinya itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menyimpan informasi genetik virus, yang kedua sebagai cetakan untuk sintesis protein virus, yang ketiga ada sebagai cetakan pembentukan RNA baru, yang keempat ada mengatur proses replikasi virus di dalam sel inang. Terus, apakah ssRNA ini ada di semua virus? Tidak, karena tidak semua virus memiliki ssRNA, hanya virus tertentu saja yang memilikinya. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin mau lain ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelompok 2. Tadi kan sudah kelompok 2 udah presentasi ya tentang virus HIV. Nah, ciri-cirinya ada yang masih ingat? Apa aja? Sebutkan 3. Menempel pada sel inang. Sel inang. Iya. Mana Iya, yuk? ada sel inang kok ini. Enggak deh. Oh, Nah, tadi kan kelompok 2 sudah mempresentasikan virus tentang HIV. Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Sebutkan 3 aja. Bentuk bulat, betul. Apa lagi?
virus obligat. RNA bersifat parasit Obligat. Nah, untuk strukturnya itu ada banyak ya, bisa kalian lihat itu ada integrase, SSRK, lipid dan lain-lain. Selanjutnya pokok berapa mau presentasi? Bu, Tiga apa satu? 30 kan katanya. Ya, oke, silakan. PPT-nya sudah dikirim? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 dan saya Nadia sama saya Santi yang akan bahas tentang virus hepatitis. Virus hepatitis ciri-cirinya yang pertama yaitu termasuk virus DNA, berada dalam kelompok Baltimore, bersifat parasit obligat, memiliki selubung envelop berlipid, menginfeksi sel hati. Lalu bentuk virusnya itu ada 3, berbentuk sferiks atau bulat, termasuk virus beramplop atau envelop virus. Struktur lengkapnya dikenal sebagai katikodan. Struktur virus hepatitis terdiri atas yang pertama lipid di layar membran, itu selubung luar yang melindungi virus. Yang kedua surface antigen, yaitu terdiri dari protein permukaan besar, sedang dan kecil, berfungsi dalam pelekatan virus ke sel inang. Yang ketiga antigen, membentuk target virus dan melindungi materi genetik. Yang keempat antigen, yaitu berperan dalam proses replikasi dan indikator infektivitas. Yang kelima DNA virus, berupa DNA untai ganda tidak sempurna. Yang keenam DNA polimerase, yaitu memiliki aktivitas reverse untuk replikasi genom. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ini dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Saya Bu. Silakan, ya. Tadi kan kelompok kami sudah mempresentasikan tentang virus HIV. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara ciri-ciri, struktur, dan bentuk antara virus HIV sama virus hepatitis. Terima kasih. Pertanyaannya kok ditanggung dulu, langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke, silakan. Jadi gini mbak, perbedaannya itu tentu berbeda ya. Terus itu perbedaannya itu dalam bentuk dan strukturnya. Kalau HIV itu merupakan virus beramplop dengan bentuknya yang bulat dan inti kerucut yang membawa RNA. Sedangkan hepatitis memiliki struktur yang beragam tergantung jenis virus itunya. Terus ada yang beramplop, ada yang tidak beramplop, serta membawa materi genetik berupa DNA dan RNA. Kalau di HIV itu cuma RNA saja. Terus perbedaan struktur ini menyebabkan perbedaan cara infeksinya, replikasi, dan dampak penyakit yang akan ditimbulkan pada tubuh manusia itu sendiri. Itu saja. Gimana ya, Dita? Sudah? Sudah, bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan ya. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari virus hepatitis? Merupakan Bersifat parasit obligat. Ya, betul. Apa lagi? Termasuk virus DNA. Virus ini beda sama virus yang lainnya karena virus hepatitis ini dia termasuk DNA, sedangkan virus yang lainnya itu termasuk RNA. Terus bentuknya sama-sama bulat ya, seperti virus yang lainnya. Terus menginfeksi sel hati atau hepatosit, memiliki selubung envelop. Strukturnya ada masih ingat? Ada 8. Lipid Ya, layer. seperti digambar ya, ada DNA, lipid layer, DNA polimerase, dan lain-lain. Nah, ini kelompok 1 ya. Ya, sekali lagi sudah dikirim? Sudah. Silakan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri virus COVID-19 yang pertama yaitu termasuk virus RNA atau asam ribonukleat. Yang kemudian bersifat parasit obligat, hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel inang. Memiliki selubung envelop dari lipid, ukuran sangat kecil kurang lebih 80 sampai 120 nanometer, dapat menginfeksi manusia dan hewan, terutama sistem pernapasan, mudah bermutasi karena materi genetiknya berupa RNA.
Untuk bentuk virus COVID-19 itu sendiri yaitu berbentuk sferis, yaitu bulat, memiliki tonjolan spek di permukaan yang menyerupai mahkota sehingga disebut coronavirus, yaitu corona mahkota. Struktur virus corona itu sendiri yaitu ada spike. Spike berupa tonjolan seperti paku di permukaan virus, berfungsi untuk menempel dan masuk ke sel inang. Kemudian envelope yaitu selubung luar yang tersusun dari lipid melindungi virus dan membantu proses infeksi. Kemudian membran protein, ini ya teman-teman, yaitu protein membran yang memberi bentuk dan stabilitas pada virus. Kemudian nukleokapsid, ya ini gambarnya di dalam ini. Kemudian protein yang melindungi materi genetik virus yang berperan dalam replikasi RNA. Kemudian RNA viral genom yang bentuk bulat hitam yang ada di dalam, yaitu materi genetik berupa RNA untai tunggal. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak membaik. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua kelompok ya presentasi. Sini gua akan memberikan kalian sedikit penguatan tentang materi hari ini. Nah, pengertian dari virus. Virus adalah mikroorganisme infeksius yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri yang tidak dapat bereproduksi sendiri dan harus menginfeksi sel hidup atau sel inang untuk mereplikasi diri. Ciri-cirinya yang pertama bersifat aselular dan tersusun atas sel. Yang kedua ukurannya sangat kecil, berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Yang ketiga struktur virus hanya terdiri dari asam nukleat baik DNA ataupun RNA. Dan yang keempat virus bersifat parasit obligat intraseluler, artinya apa? Hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel inang karena tidak memiliki sel metabolisme sendiri. Nah, di sini ada 4 bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu ada helikal, yang kedua ada polyhedral, yang ketiga ada spherical, dan yang terakhir ada kompleks. Kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama di sini ada bentuk helikal. Virus helikal materi genetik umumnya RNA, berada di bagian tengah tabung dan dilindungi oleh kapsid berbentuk lipid. Ini RNA. Dia ini berwarna kuning keorenan. Terus contohnya ada tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau dan beberapa tanaman lainnya. Ciri-cirinya bentuk tabung, bentuknya seperti tabung kan. Terus memanjang dengan struktur spiral, tersusun atas kapsomer. Ini tidak pakai kiri toh. Apa? Oh ya. 1, 2, 3. Baik, sini ada ciri-ciri dari bentuk virus helikal. Yang pertama bentuk tabung memanjang dengan struktur spiral. Yang kedua tersusun atas kapsomer. Yang ketiga tidak memiliki organel sel. Yang keempat hanya dapat beraplikasi dalam sel inang. Yang kelima struktur sederhana hanya terdiri dari RNA dan juga kapsid. Nah, untuk strukturnya yang pertama sini ada RNA. Dia seperti rangkaian spiral berwarna kuning keorenan. Fungsinya apa? Untuk menyimpan informasi genetik virus. Selanjutnya sini ada kapsid atau selubung protein yang berlapis-lapis berwarna merah muda. Fungsinya apa? Untuk melindungi RNA, membantu virus menempel pada sel inang. Dan yang terakhir ada kapsul ini, sebelum kecil penyusun kapsid. Selanjutnya bentuk yang kedua itu ada polyhedral, yaitu memiliki bentuk geometris dengan banyak sisi, biasanya berbentuk ikohedral yang terdiri dari 20 sisi. Seperti contohnya ada adenovirus. Ciri-cirinya yang pertama tersusun atas banyak kapsomer, kedua umumnya mengandung materi genetik DNA, yang ketiga tidak memiliki membran sel, yang keempat bersifat kaki selular, yang kelima memiliki glicoprotein dan ukurannya sangat kecil berkisar antara 50 sampai 100. Untuk strukturnya di sini ada DNA di dalam kapsid ini, fungsinya membawa informasi. Terus ada kapsomer berwarna kuning ini. Terus ada kapsid, itu selubung protein yang melindungi DNA virus. Terus ada glicoprotein. Yang ketiga ada spherical, berbentuk bulat seperti bola. Ciri-cirinya berbentuk bulat yaitu sferis, memiliki
ini di luarnya kan dipenuhi dengan glikoprotein, umumnya membawa materi genetik RNA, terus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang, yang terakhir tidak memiliki organel. Untuk strukturnya ada envelop, RNA, kapsid, dan juga glikoprotein. Yang terakhir ada bentuk kompleks, yang dimana ciri-cirinya pertama memiliki struktur tubuh yang tidak simetris, terdiri atas beberapa bagian khusus, kepala berbentuk icosahedral, memiliki ekor berbentuk tabung panjang, dan yang terakhir serabut ekor dan jarum penusuk yang membantu menempel dan menembus dinding sel bakteri. Untuk strukturnya di sini ada kepala, terus ada kapsid yang bentuknya seperti berlian, terus ada asam nukleat atau DNA, terus ada leher, terus ada serabut ekor, sini ada ekor, terus ada lempeng dasar di bagian bawah serabut ekor, dan yang di paling bawah ini itu jarum penusuk. Nah, untuk penguatannya cukup situ saja. Sekarang kita akan post test sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi ya. Jadi pembelajaran akan ada post test. Kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Udah masuk semua ya? Sudah. Mulai. Silakan mengerjakan. Sini ada 15 soal, semangat. Benar. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat siapa yang paling atas. Yang paling banyak benernya ada Sesanti. Tepuk tangan untuk Sesanti. Terus Yunita bener 6, Delima ada 7, benernya Nadia 7, dan Yosi ada 3. Nah, di peringkat pertama ada Sesanti. Sesanti bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu virus merupakan mikroorganisme sangat kecil yang tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada sel inang untuk berkembang biak. Struktur virus terdiri dari materi genetik yang dilindungi oleh kapsid dan pada beberapa jenis dilapisi oleh selubung lipid. Virus memiliki berbagai bentuk seperti helix, icosahedral, sferis, dan kompleks, serta bersifat aselular dan parasit obligat. Intraselular dengan ukuran antara 20 sampai 300 nanometer. Bentuk dan struktur virus mempengaruhi cara mereka menempel dan menginfeksi sel inang, serta menentukan jenis penyakit yang disebabkan. Gejala seperti batuk dan bersin muncul sebagai respon tubuh terhadap infeksi virus di saluran pernapasan. Berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk mengeluarkan virus dan mencegah penyebarannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Sesanti. Selanjutnya untuk refleksi pembelajaran, apa ada yang ingin direfleksikan? Silakan Rima. Pembelajaran pada pagi hari ini seru, menyenangkan. Mungkin pakai ini lagi Bu buat post testnya minggu depan. Oke. Baik, terima kasih pada rekan kita juga Rima sudah merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih juga kepada kalian sudah hadir pada kelas kali ini. Nah, untuk tugas rumah kalian bisa membuat rangkuman. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang replikasi virus. Nah, kalian membuat rangkuman tentang replikasi virus. Supaya apa? Supaya kalian minggu depannya sudah siap untuk menerima materi yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan